Jurnalis keliling, gayanya pengobat pening, bikin berita bila suka, kalau tidak bila terpaksa. Sahabat jurnalis keliling, di saat berkeliling, jurnalis keliling bertemu dengan seorang tokoh masyarakat Mentawai. Namanya Kristinus Andre Satoko SEMSI, atau lebih dikenal dengan Andre Satoko. Andre Satoko, seorang pengusaha pribumi Mentawai, saat sekarang mengelola 2 SPBU yang menerapkan program satu harga di SPBU, yaitu 6.450 per liter di Kabupaten Mentawai, yaitu di Sipora dan Siberut. Yang menarik bagi jurnalis keliling mewawancarai tokoh yang satu ini bukan saja karena kiprahnya sebagai pengusaha, tapi juga kepeduliannya dalam pembangunan Mentawai. Menurut Andre Satoko, Kabupaten Mentawai yang terdiri dari 3 buah pulau besar, yaitu Pulau Siberut, Pulau Sipora, dan Pulau Sikakap, saat sekarang mempunyai penduduk sekitar 100.000 jiwa. Sebagai kabupaten yang dikelilingi oleh samudra yang luas, jelas Kabupaten Mentawai mempunyai sumber daya alam kelautan yang melimpah ruah. Laut Mentawai yang terkenal dengan ombaknya yang tinggi menjadi incaran para peselancar dunia untuk berkejaran dengan ombak tersebut. Laut Mentawai tidak saja menjadi potensi wisata, tapi juga potensi perikanan yang harus dikelola untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mentawai. Saya pikir Mentawai punya potensi ombak luar biasa. Turis datang ke Mentawai itu bisa selancar salah satunya, kemudian snorkeling, untuk bisa berenang, melihat pemandangan dasar laut. Kemudian juga turis ada yang suka trekking, termasuk ada beberapa titik daerah-daerah air terjun kita di daerah pedalaman. Di Mentawai ada air terjun itu di mana? Di Siberut sendiri ada, di Sikakap juga ada, dan di Sipora ada. Penduduk Mentawai kan hampir 100.000 jiwa. 100.000 jiwa. Ya, 100.000 jiwa, dan artinya sangat potensial sebenarnya untuk pengelolaan sumber daya alam supaya mereka itu bisa lebih ekonominya lebih terjadi. Mentawai ini sangat kaya dengan ikan. Masyarakat konsumsi ikan setiap hari, tapi sekira konsumsi apakah bisa mensejahterakan? Apakah dengan potensi sumber daya perikanan, kemudian kelautan, termasuk ikan-ikan sungai yang bisa kita lestarikan, bisa membuat masyarakat sejahtera melalui mungkin ekonomi mikro. Terus ada pengelolaan yang bisa ikan ini diekspor, baik itu di luar dari Mentawai maupun di luar negeri. Siapa tahu kan, punya potensi yang biasa. Nah, memang yang perlu ditingkatkan adalah pendampingan terhadap kelompok-kelompok wilayah. Kemudian kelompok-kelompok yang pelaku ekonomi atau pelaku koperasi yang bisa menampung hasil bumi maupun perikanan. Saya pikir jaringan-jaringan pasar yang terbangun itu ataupun yang akan dibangun masyarakat termasuk pemerintah itu dijaga dan terus berkelanjutan. Pemerintah kan sudah memberikan fasilitas kepada kelompok-kelompok yang jelas identitasnya, seperti kelompok nelayan, kemudian pelaku-pelaku ekonomi swasta penampung hasil bumi. Nah, pertanyaannya sekarang, pemerintah memberikan itu, terjadi pendampingan kepada kelompok ini, termasuk pelatihan, pendidikan, pengembangan kapasitas mereka, baik itu organisasi kelompok kecil itu maupun pelatihan teknis. Misalkan ikan sudah ditangkap, bagaimana ikan layak dijual, mereka sudah bisa atau sudah pintar cara untuk
mengemas ikan ini sehingga dalam kemasan yang cantik, yang baik, punya nilai jual yang luar biasa. Kan itu yang diharapkan oleh kita. Bagaimana pemerintah juga ya memberikan pelatihan-pelatihan yang sifatnya profesi mereka sebagai kelompok-kelompok yang menentukan hasil bumi, baik perikanan, baik pun misalnya potensi pisang, kelapa, potensi ubi yang bisa dikonsumsi dan layak untuk bisa dijual. Saya pikir sosok Andre Satoko di sela waktu luangnya sebagai pengusaha sebagai bukti kepeduliannya terhadap percepatan pembangunan Kabupaten Mentawai sangat sering berkunjung ke berbagai pelosok di Kepulauan Mentawai. Sehingga tidak heran Andre Satoko sangat paham dengan potensi yang tersimpan di Kepulauan Mentawai, serta sangat memahami berbagai persoalan yang dialami masyarakat Mentawai yang membuat lambatnya percepatan pembangunan di Kepulauan Mentawai. saya sudah jelas turun ke Pulau sebagai pengusaha lokal dengan pengalaman yang sudah mendasar saya dapatkan. Jangankan itu Pak, tempat saya turun ke lapangannya, saya duduk di SPBU saja, itu banyak dari daerah-daerah sambil isi BBM, ya kan, sehingga kita berdialog, kita berdiskusi, dan mereka juga banyak menyampaikan keluhan mereka soal perekonomian. Jadi mereka meminta saya juga, Pak, kasih kami petunjuk, kami punya potensi pisang. Bagaimana pisang itu punya nilai ekonomi supaya tidak dimonopoli oleh orang-orang yang hanya meraih keuntungan yang besar, tapi dengan upaya kerja keras kami yang sangat luar biasa, tenaga kami yang sangat luar biasa, tapi kami hanya mendapatkan nilai dari pisang itu sangat rendah. Nah, itu terjadi, dialog-dialog kita itu terjadi. Artinya, selain saya turun ke lapangan, ke pulau-pulau besar, saya di SPBU, saya banyak menerima tamu-tamu masyarakat kita yang memang sambil di sininya mereka menyampaikan isi hati. Masyarakat kita itu membutuhkan teknis yang sifatnya real. Kalau memang ada sesuatu potensi yang dikembangkan di sana, harus dibina sampai mereka bisa. Malahan mereka mengharapkan terjadi saluran-saluran pasar. Nah, kita bersyukur sebenarnya Pak Tuhan, di Mentawai sekarang sudah ada perusahaan daerah. Di desa juga sudah ada namanya BUMDes. Sama dengan perusahaan tapi yang di level desa. Tujuan mereka kan menjawab persoalan-persoalan ekonomi masyarakat yang seperti itu. Nah, bagaimana perusahaan, bagaimana BUMDes itu diberdayakan dan dilatih potensi kapasitas mereka supaya apa yang diharapkan masyarakat diakomodir ya, dengan potensi itu menjadi suatu nilai. Saya pikir itu yang saya bilang tadi Pak, sebenarnya tidak terlalu sulit kalau memang kita ya para pengusaha termasuk pelaku usaha di pemerintah, Perusda ataupun sudah mengetahui betul kondisi masyarakat kita yang ada, potensi yang sudah ada, bagaimana kita berperan sebagai pelaku usaha itu untuk bisa membantu mereka dalam hal yang memfasilitasi. Saya juga berpikir begitu, sebagai seorang pemimpin termasuk kepala daerah, ya bagaimana mempunyai pergerakan yang lebih cepat. Salah satu contoh, misalkan karena kalau saya kan sudah pengalaman sebagai pelaku usaha, sakit manis kita rasakan. Nah, dan kita sebagai pelaku usaha yang jadi real, yang sudah real ini, itu bisa membangun relasi Pak. Relasi yang kita bangun itu adalah relasi konflik. Cara pandang orang kita tangkap, cara pandang kita dia tahu. Saya pikir tidak berlama-lama mengambil keputusan investasi untuk orang bisa masuk, dan begitu dia. Menurut Andre Satoko lagi, persoalan transportasi dan komunikasi antar pulau harus dibenahi ke depannya. Hasil sumber daya alam Mentawai harus dikelola dengan tepat untuk kesejahteraan masyarakat Mentawai. Pembangunan lembaga pendidikan menengah
atas dan perguruan tinggi harus berorientasi untuk mencetak manusia yang mampu mengelola sumber daya alamnya. Untuk lebih jelas, kita simak saja wawancara jurnalis keliling dengan Kristinus Andre Satoko SE MSI ini. Kalau kita lihat tentang program yang sedang dijalankan oleh pemerintah sekarang, satu Transmentawai. Ya. Transmentawai ini katakan adalah jalan. Jalan itu tersebar. Kalau APBD atau APBN tidak mencukupi, kita cari investor, bangun jalan saya. Prioritas Transmentawai. Karena itu urat hati ekonomi. Satu. Kemudian yang kedua adalah transportasi. Transportasi bagi masyarakat kita di Mentawai. Iya. Pertama, bagaimana sekarang kan seperti antar pulau dari kayu. Ya. Nah, yang waktunya dari satu desa ke desa lain, dari kecamatan ke pusat kabupaten, itu kan dengan jangka waktu 6 sampai 7 jam. Sangat lama. Ya. Nah, bagaimana itu kita ganti dengan kapal cepat. Jadi kalau ada yang sakit, kalau ada yang membutuhkan sesuatu sangat penting di pusat kabupaten, mereka bisa jangkau hanya 1 hari. Saya pikir Mentawai itu potensi dengan sumber daya alam, potensi dengan kekayaannya yang dimiliki saat ini salah satu jaminan untuk mempercepat pembangunan. Baik itu Transmentawai, kemudian transportasi itu apa yang tidak bisa Pak? Bisa kita lakukan semuanya dengan kerjasama pihak ketiga yang mau menjaga Mentawai supaya ini cepat. Karena ya kalau saya sendiri berangan-angan bagaimana Mentawai itu bisa menjadi tanah wisata masuk ke kelas internasional. Nah, tentu semua fasilitas harus tersedia, termasuk juga yang ketiga itu adalah telekomunikasi, jaringan internet, jaringan telepon, bagaimana bisa cepat menyebar sampai ke daerah-daerah. Maka seorang pemimpin itu juga melakukan kerjasama dengan Kominfo. Nah, fondasinya itu di 3 itu sebenarnya, termasuk terakhir baru penerangan. Listrik sudah merata di Mentawai. Jadi Transmentawai, transportasi, kemudian alat komunikasi dan penerbangan itu fondasi bagaimana orang juga bisa datang ke sini. Kalau sekarang memang sudah ada namanya perguruan tinggi, ada kerjasama dengan pihak luar. Kita juga bisa berupaya kerjasama dengan pihak-pihak yang mendukung, apakah itu swasta, contoh dengan potensi sumber daya alam, perikanan. Berarti jurusan kuliahnya di bidang atau disiplin ilmunya adalah tentang perikanan laut misalnya. Terus ada juga pertanian di bidang pertanian. Satu lagi mungkin pariwisata yang sesuai dengan potensi kita yang dominan. Maka ada bidang studinya kepariwisataan. Saya pikir ini juga perlu mendapatkan apresiasi dari pemerintah yang serius menangani soal pendidikan. Saya sebagai pengusaha tampan sangat berharap ke depan memang pembangunan kita lebih cepat, lebih baik, dan yang paling utama kuncinya itu adalah kita harus optimis, tidak boleh pesimis terhadap situasi. Kita kan 3T. Bagaimana Mentawai bisa lepas dari 3T? Yang pertama kita harus optimis, yang kedua lebih cepat untuk bisa membangun relasi dan mengambil keputusan demi kemajuan Mentawai. Pak Andre Satoko, saya berharap rekomendasi pemikiran Pak Andre ini bisa menjadi semacam rekomendasi oleh para pihak pengambil kebijakan, karena membangun itu tidak bisa sendiri-sendiri, harus bersama-sama dengan merangkul seluruh potensi yang ada. Pertama sekali, saya mendoakan semoga usaha Pak Andre semakin maju dan lancar. Kemudian kepedulian terhadap Mentawai itu semakin diberikan. Kalau umpamanya tugas memanggil, ada amanah yang dititipkan oleh masyarakat Mentawai untuk Pak Andre, kalau menurut saya janganlah ditolak, karena bagaimanapun juga ya membangun masyarakat kita adalah sebuah kebahagiaan tersendiri. Kedepan kita berdoa bersama, moga-moga Mentawai itu bisa sejajar dengan kota dan kabupaten lain yang lebih maju lagi, masa sebuah daerah yang kaya
kekayaan alamnya, tapi percepatan keselamatan harusnya daerah yang kaya dengan kekayaan alamnya, percepatan dan kesejahteraan masyarakatnya sangat cepat. Terima kasih Pandai atas waktu yang diberikan.